Be happy, be smart, and be playful. Di SD Capaskal. Ada anak-anak. Halo semuanya, anak-anak, dimanapun kalian berada. Wah, hari ini Miss mau tanya nih, apa kabar kalian semua yang ada di sana? Wah, luar biasa, suaranya kencang semua. Anak-anak sehat semua? Oh, puji Tuhan. Sudah pada sarapan? Sudah pada mandi? Dan sudah rapi pastinya. Anak-anak, tahu nggak ya kenapa sih hari ini kita berkumpul? Bagus! Hari ini kita akan bersama-sama bersukacita dan bergembira pastinya. Kenapa ya kira-kira? Ada yang tahu? Betul! Kita mau merayakan lahirnya Sang Juru Selamat ke dunia. Anak-anak tahu nggak siapa yang kita maksudkan? Bagus! Tuhan Yesus yang mau lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita semuanya. Wah, senang sekali anak-anak ya. Semuanya bergembira? Semuanya senang? Kalau begitu, Miss Nona mau ajak kita semua bernyanyi bersama teman-teman kita. Sepertinya udah siap nih teman-teman semuanya. Kita nyanyikan, "Hai dunia, gembiralah." Nah, anak-anak, semua karena pertolongan Tuhan. Hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk kita boleh bersama-sama merayakan Natal, hari kelahiran Sang Juru Selamat dunia. Semuanya semata-mata karena kasih dan kebaikan Tuhan. Meskipun ya anak-anak ya, kondisinya masih seperti sekarang ini,
Kita harus merayakannya di rumah kita masing-masing secara online, di rumah kita masing-masing. Tapi biarlah meskipun dengan kondisi seperti sekarang ini, tetap semangat Natal boleh terus ada di hati kita dan kita boleh terus bersuka cita senantiasa. Anak-anak, kita tahu saat ini dunia masih belum sembuh total dari pandemi COVID-19. Kita terus berdoa dan kita terus berharap kepada Tuhan akan ada pemulihan buat bangsa dan negara kita, dan kita boleh kembali menikmati tentunya kegiatan kita, aktivitas kita seperti biasanya. Nah anak-anak, Natal menjadi peringatan bagaimana janji Allah digenapi kepada umat manusia. Mari kita bersama-sama mengingat janji Allah dalam nubuatan Nabi Yesaya. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari datang padanya. Satu hari di bulan Desember, tentang lonceng gereja riuh bersahutan, memanggil, mengundang anak-anak Tuhan untuk datang. Mari masuk, mari semuanya masuk. Pintu rumah Tuhan telah terbuka untukku, untuk kamu, untuk mereka, untuk kita semua, sehingga kita bisa larung dalam sukacita, bersama-sama merayakan lahirnya bayi Yesus di Bethlehem, Raja di atas segala raja, Tuhan juru selamat manusia. Shalom teman-teman, hari ini kita bersuka cita. Ada yang tahu mengapa kita bersuka cita? Ya tentu, kita semua bersuka cita karena ada alasannya. Natal, ya benar, kita merayakan Natal. Kita bersuka cita karena menyiapkan hati kita untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Apakah teman-teman sudah bersuka cita? Atau masih ada yang belum bersuka cita? Masih ada yang sedih atau takut? Jangan takut, sebab dengarlah, aku memberitakan kepadamu kabar baik tentang sukacita besar yang diperuntukkan bagi semua bangsa. Pada hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Inilah tanda bagimu. Kamu akan menemukan bayi dengan kain lampin dan berbaring di dalam palungan. Aku tidak suka. Sudah berbulan-bulan, bahkan tidak terasa. Sudah 1 semester berakhir. Aku tidak ke sekolah. Sebel. Apalagi sebentar lagi kan mau Natal. Perayaan Natal tahun ini pun sangat berbeda ya. Aku sebel. Gak suka. Aku gak suka. Aduh, Teddy, kenapa sih? Kamu kok sampai histeris seperti itu? Aku gak suka. Kenapa kamu? Ada apa sih? Coba ceritakan padaku. Kamu kenapa marah-marah?
sepertinya sebel banget sih Teddy. Anika, aku tuh sebel banget sama si COVID-19 ini. COVID-19? Aku sebel sama dia. Apa kamu sebel? Iya, aku sebel. Gara-gara COVID-19 ini, aku nggak bisa keluar rumah. Aku juga tidak bisa ke sekolah. Sebel deh. Apalagi kan sebentar lagi mau Natal, Anita. Oh, Teddy, kamu harus sabar ya. Memang karena wabah pandemi COVID-19 ini, semuanya jadi berubah. Tetapi walaupun kondisi semua berubah, tapi kita kan tetap masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Iya juga sih Anika, tapi aku takut. Aku sangat takut. Kamu takut apa? Aku takut tertular sama si COVID-19 ini. Nanti kalau COVID-nya menyebar, kita nggak bisa bernyanyi deh. Aku takut nanti aku sakit. Aku tidak bisa bernyanyi. Aku tidak bisa merayakan Natal. Aku takut. Aku takut Anika. Aku takut Anika. Nanti kalau bernyanyi bersama, aku bisa tertular si COVID-19 ini. Aduh, Teddy. Tenanglah, Teddy. Coba kamu tenang dulu. Teddy, bagaimana mungkin kamu takut? Kita kan bernyanyi memuji Tuhan di rumah kita masing-masing. Iya kan? Kita juga tidak akan bertemu dengan orang lain. Dan kita bernyanyi memujinya dengan ibadah online di rumah kita masing-masing. Iya kan teman-teman? Jadi tidak akan ada penularan COVID-19 ini. Tapi Anika, aku takut. Aku takut kalau virusnya itu menyebar melalui internet ke rumah-rumah teman-teman. Dan aku ikut tertular oleh virus COVID-19 ini. Aku takut. Aku takut sekali. Teddy, temanku yang baik. Virus COVID-19 itu memang ada. Tapi kamu tidak perlu takut berlebihan ya. Kita kan semua juga sekarang sudah menjaga protokol kesehatan. Dan di Natal kali ini kita juga kan diingatkan bahwa Tuhan Yesus hadir untuk senantiasa menjadi teman di tengah situasi pandemi ini. Tuhan senantiasa menjadi penolong kita di situasi COVID-19 ini, Teddy. Tuhan akan senantiasa selalu menjadi penolong kita di situasi yang membuat takut, di situasi yang membuat kita khawatir. Tuhan yang lahir ke dunia akan menjadi juru selamat untuk kita. Seperti itu, Teddy. Oh, begitu ya Anika ya. Anika, kenapa sih Tuhan mau menjadi juru selamat kita? Dan siapa sih juru selamat kita itu? Kamu pengen tahu kan? Ayo, pasti teman-teman SDK Paskal juga pada ingin tahu ya jawabannya ya. Yuk, kita mau mendengarkan berita sukacita tentang datangnya juru selamat yang akan menolong kita. Siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan? Aku mau, aku ikutan ya. Ayo sama-sama dengan teman-teman. Lukas 2 ayat 10-12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa.
Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Lukas 2 ayat 13 dan 14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan berita Natal dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami dapat merayakan Natal bersama-sama. Tuhan, sebentar lagi kami hendak membaca dan mendengarkan berita Natal lewat firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus bimbing kami, sertai kami, supaya kami dapat memaknai Natal dengan baik pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 14. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus bagi kita semuanya. Halo adik-adik semuanya, apa kabar nih adik-adik semuanya? Semoga adik-adik semua tetap sehat dan tetap bersemangat ya. Meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini, kita bersyukur kita masih bisa merayakan Natal bersama-sama. Dan semoga adik-adik di rumah itu tidak takut yang berlebihan ya, seperti teman kita Teddy si boneka tadi. Waspada boleh, tapi takut berlebihan jangan. Apa sih bedanya waspada sama takut yang berlebihan? Beda. Kalau waspada, kita tunjukkan dengan melakukan protokol kesehatan yang baik. Mencegah bahwa virus corona itu akan menginfeksi kita. Tapi kita tetap semangat, masih semangat melakukan berbagai aktivitas kita. Nah, kalau takut berlebihan itu sebaliknya. Kita berpikir yang negatif, sampai-sampai aktivitas kita pun bisa terganggu. Kayak Teddy si beruang tadi, dia pikir virus COVID-19 bisa menular lewat internet. Nah, itu kan tidak benar ya adik-adik semuanya. Nah, jadi kita harus waspada, tapi jangan takut secara berlebihan. Nah, adik-adik, setiap kita pasti punya ketakutan. Adik-adik punya ketakutan nggak? Adik-adik pernah merasa takut terhadap sesuatu nggak? Ada yang takut gelap, ada yang takut sendirian. Mungkin kita takut juga nggak bisa sekolah lagi nanti, gimana nih, gitu ya. Atau takut nggak bisa ketemu teman-teman, ya. Atau takut kalau COVID-19 ini masih lama, gitu ya. Nggak berakhir-berakhir kita takut. Takut nggak naik kelas, itu juga ketakutan. Dan masih banyak ketakutan-ketakutan yang lainnya. Kalau kita bikin daftar nih, saya takut terhadap 1, 2, 3. Wah, kita bisa bikin daftar yang panjang sekali tentang ketakutan itu ya adik-adik. Nah, Kak Ujun punya ilustrasi seperti ini adik-adik. Kak Ujun punya balon ya. Anggaplah balon ini adalah ketakutan kita. Kak Ujun tiup ya. Nah, balon ini misalkan adalah ketakutan kita. Setiap orang ini punya balonnya sendiri-sendiri. Ada yang balonnya besar, ada yang balonnya kecil, tapi semuanya punya rasa takut. Nah, misalkan ini adalah kita semua nih adik-adik yang kotak kecil ini ya.
Nanti misalkan kalau ketakutan ini terus kita asah ya, terus kita pelihara, terus kita pikirin, terus kita lakukan setiap hari. Nah, hati-hati ya. Balon ini lambat laun bisa menekan kita. Kita jadi nggak bisa makan, nggak bisa tidur, nggak bisa belajar, nggak bisa fokus PJJ-nya, nggak bisa macem-macem ya adik-adik. Gara-gara ketakutan ini terus kita pikirin dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, lambat laun kita bisa dimakan oleh ketakutan ini ya. Kita jadi tenggelam di dalam ketakutannya. Sama seperti masalah hidup kita ya, ketakutan kita kayak gitu. Bisa merusak ya adik-adik. Semua dalam diri kita bisa merusak. Sama seperti balon tadi yang memakan si kotak itu. Apa saja sih Kak yang bisa rusak? Pikirannya bisa rusak ya. Nanti kita jadi ngapa-ngapain takut. Aduh, takut mau belajar takut. Aduh, mau beraktivitas takut. Ya, pikirannya bisa rusak. Terus badannya bisa rusak nggak? Bisa juga adik-adik. Kita jadi sakit. Kenapa sakit? Soalnya kalau pikirannya udah rusak, ya, pikirannya udah negatif, nanti bisa mempengaruhi kepada kesehatan badan kita juga. Kekebalan tubuh kita juga jadi lemah. Yang paling parah nih ya adik-adik semuanya, iman kita juga bisa ya lemah gitu. Nah, bahaya banget ya si ketakutan ini ya, rasa takut ini kalau tidak kita atasi dengan baik itu bisa membawa kerusakan. Terus gimana dong supaya kita bisa lepas dari ketakutan? Nah, kita butuh penolong adik-adik. Siapa penolong kita? Betul, Tuhan Yesus. Yuk kita dengerin cerita Natalnya yang tadi kita baca. Suatu hari adik-adik ada para gembala yang sedang menggembalakan domba. Ya, nah, gembala ini siapa nih Kak Ujun? Gembala ini adalah orang-orang yang miskin. Mereka terpinggirkan di masyarakat. Mereka dijauhi, ya, sering tidak punya teman. Wah, sedih sekali ya jadi mereka. Namun, tiba-tiba berdirilah malaikat di dekat mereka. Wah, mereka sangat ketakutan. Namun ternyata malaikat ini mengabarkan kabar sukacita buat mereka dan bagi seluruh bangsa. Ada yang tahu nggak berita sukacitanya apa? Ya, berita sukacitanya di ayat 11 tadi. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yeay, Yesus telah lahir bagi dunia ini. Itu berita Natal adik-adik. Berita yang menggambarkan, yang mengabarkan bagi kita semua bahwa Yesus Sang Juru Selamat hadir bagi seluruh bangsa. Berita ini membawa harapan adik-adik, ya, dan menghilangkan ketakutan. Kok bisa Kak Ujun? Iya, coba lihat para gembala. Nah, mereka yang sering dijauhi sama orang lain, mereka sedih, mereka putus asa, ya, itu menjadi sukacita kembali, ya, saat setelah mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, bayi Yesus yang dilahirkan itu. Mereka yang tadinya takut, berubah menjadi bersukacita. Kenapa mereka bersukacita? Karena mereka tahu sekarang bahwa Tuhan Yesus sudah lahir, bahwa Allah mengasihi kita semua, mengasihi Kak Ujun dan mengasihi adik-adik semuanya. Nah, begitu ceritanya adik-adik. Jadi, melalui berita Natal kita mau belajar dua hal nih. Apa aja tuh? Yang pertama, Yesus yang lahir membawa sukacita dan kedamaian bagi dunia ini. Buat Kak Ujun, juga buat adik-adik semua, buat guru-guru juga semuanya. Apa sih Kak damai itu? Damai itu adalah perasaan yang tenang, meskipun ada ketakutan adik-adik semua. Jadi meskipun sekarang nih kita masih dalam masa pandemi COVID yang menakutkan tadi, adik-adik bisa tetap tenang. Kenapa adik-adik bisa tenang? Karena ada Tuhan Yesus yang selalu melindungi, menjagai, dan mengasihi adik-adik semuanya. Tapi ingat ya, kita harus tetap jaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan dengan baik, dan nggak boleh bandel. Itu yang pertama ya. Jadi Tuhan Yesus sudah lahir buat kita, dialah sumber kedamaian kita. Jadi kita nggak perlu takut berlebihan, kita perlu waspada. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, setelah bertemu bayi Yesus, para gembala ini kembali ke padang rumput, tempat sehari-hari mereka melakukan aktivitas mereka. Namun ada yang beda adik-adik. Setelah bertemu bayi Yesus, mereka jadi memuji dan memuliakan Allah.
Nah, sama seperti para gembala itu, kita juga, Kak Ujun dan adik-adik dan Bapak Ibu guru semuanya, setelah merayakan Natal, kita akan kembali ke aktivitas kita masing-masing. Di rumah, ya, di sekolah, dimanapun kita berada. Tapi ingat, harus dengan semangat yang berbeda, dengan semangat yang baru. Mungkin nanti adik-adik habis merayakan Natal akan liburan, gitu ya. Lalu habis liburan masuk lagi, akan PJJ lagi mungkin ya. Terus Bapak Ibu guru akan kembali bekerja lagi, mengajar lagi. Ya, akan kembali ke kegiatan kita masing-masing. Tapi ingat nih adik-adik, kita mau belajar seperti gembala. Melakukan aktivitas sambil memuliakan Allah. Gimana sih caranya? Caranya kita bisa belajar yang rajin, menunjukkan prestasi yang baik, bisa juga menolong teman kita yang mungkin kesusahan, mengalami, aduh udah bosen banget nih, PJJ nggak bisa kemana-mana. Nah, kita bisa memberikan semangat kepada teman-teman yang udah mulai cemberut. Ya, kita juga bisa doakan Bapak Ibu guru kita, doain Papa Mama semuanya. Dan masih banyak cara lain yang bisa kita lakukan untuk memuliakan Allah. Adik-adik bisa melakukannya? Puji Tuhan, Kak Ujun yakin pasti bisa melakukannya dengan baik. 2 jempol buat adik-adik semuanya. Oke deh, adik-adik semua. Penasaran nggak sama teman kita Teddy si boneka tadi? Setelah dengar firman Tuhan ini, kira-kira apa ya yang mau dia lakukan? Yuk, kita saksikan sama-sama kembali. Selamat Natal adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Wah, Anika, ternyata aku salah ya. Kita waspada boleh, tapi takut berlebihan itu tidak baik. Tepat sekali, Teddy. Kita harus tetap waspada terhadap COVID-19. Tetapi jangan sampai kita takut berlebihan. Kenapa coba kita jangan takut berlebihan? Kamu tahu nggak? Aku tahu. Karena ketakutan kita harus bisa dikendalikan. Caranya dengan kita mempercayai bahwa kita memiliki seorang penolong, yaitu Tuhan. Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat yang telah lahir. Tuhan Yesus lahir dan memberikan damai sejahtera di tengah situasi yang menakutkan ini. Betul kan, Anita? Iya. Dan kelahiran Tuhan Yesus membuat kita berani untuk memulai setiap aktivitas kita sambil memuliakan nama Tuhan. Teddy, senangnya hatiku melihat kamu tidak lagi ketakutan. Oh iya, teman-teman SDK Paskal BPK Penabur Bandung, ayo kita semua jangan takut ya melakukan aktivitas dengan tetap memakai masker, memperhatikan protokol kesehatan. Kan udah nggak takut. Iya. Yuk, Teddy, kita ikutin ibadahnya lagi yuk. Ayo. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and never pining, till He appeared and the soul felt His worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for
Mari adik-adik semua, kita menaikkan doa syafaat yuk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami bisa merayakan Natal pada tahun ini. Kami juga bersyukur untuk pembelajaran jarak jauh yang boleh terjadi sepanjang 1 semester ini. Tuhan telah memimpin kami semua sehingga semester ini boleh berjalan dengan baik dan kami juga boleh mengucap syukur karena Tuhan membimbing prosesnya. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pembagian raport yang akan dilakukan pada semester ini. Kiranya Tuhan memberkati hasil terbaik kami. Tuhan memberkati segala hasilnya boleh berjalan dengan baik dan boleh menunjukkan hasil yang baik. Biarlah melalui raport ini kami terus semangat dalam belajar, meningkatkan prestasi kami, dan juga membanggakan kedua orang tua kami, terlebih lagi memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami juga berdoa jika kami akan memasuki masa-masa liburan, kiranya Tuhan memberkati semuanya, baik kami sebagai siswa dan siswi, para orang tua, para guru, kepala sekolah, staf, dan karyawan, semuanya kiranya Tuhan memberkati. Berikan kesehatan, berikan sukacita, dan berikan terus semangat untuk kami dapat menjalani kegiatan kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi pemulihan bangsa kami dari COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami. Tuhan memberkati para tenaga medis dan juga para ahli yang terus bekerja, berjerih lelah, mendatangkan kebaikan untuk pemulihan bangsa kami dari COVID-19 ini. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan terakhir Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja dan sekolah-sekolah yang melakukan ibadah Natal pada tahun ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan senantiasa melingkupi gereja-gereja dan sekolah-sekolah, sehingga sungguh kegiatan peribadahan boleh berjalan dengan baik dan kami semua merasakan damai dan sukacita Natal. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu Kepala Sekolah, tenaga pendidik, tenaga pendidikan, para siswa, dan orang tua siswa yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita berkumpul, kita bersama-sama melakukan ibadah kebaktian Natal, tapi kali ini ibadah kebaktian ini akan dilakukan dengan luar biasa, karena kita harus melakukannya secara online. Kita melakukan secara online karena kita sekarang harus hidup berdampingan dengan virus COVID-19 yang masih belum mendapatkan vaksin untuk menanggulanginya. Karena itu, marilah kita saling mengingatkan, saling menjaga, saling menolong sesama kita. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mempersiapkan ibadah ini dengan baik. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati mereka semua. Pada kesempatan ini, izinkan saya membacakan sedikit renungan. Waktu adalah nafas yang setelah terlewat tidak akan bisa kembali. Waktu adalah ibadah, karena setiap detik harus bernilai ibadah apapun aktivitasnya. Manusia sesungguhnya hanya pengendara di atas punggung usianya. Digulung hari demi hari, bulan dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan seiring jalannya waktu. Jangan biarkan hari ini berlalu tanpa kebaikan yang bisa kita lakukan. Teruslah berbuat baik, berprasangka baik, berkata baik. Walau tidak banyak orang yang mengenali kebaikan kita, tapi kebaikan yang kita lakukan adalah kebahagiaan, di mana perbuatan baik kita akan terus dikenang oleh semua orang. Jadilah seperti akar yang tidak terlihat, tapi tetap menyokong kehidupan. Jadilah seperti jantung yang tidak terlihat, tapi terus berdenyut setiap saat tanpa henti, hingga membuat kita terus hidup sampai batas waktunya untuk berhenti. Mari, jadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jangan lupa untuk bahagia dan saling membahagiakan. Selamat Natal, selamat menyambut tahun baru. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom semua. Yang terhormat Pendeta Ujun Junaidi yang membawakan firman pada hari ini, Ibu Wening selaku Kepala Sekolah SD Pasir Kaliki, para guru, TU, dan karyawan yang saya cintai, dan terutama para siswa dan juga para orang tua yang terkasih. Tidak terasa ya, kita akan segera menjelang Natal kembali. Natal kali ini sangat spesial, karena kita akan merayakan Natal dalam kondisi pandemi. Yang kita alami bersama, bukan hanya di Bandung, di Indonesia, tapi dialami di seluruh dunia. Natal adalah berita sukacita dan pewartaan kasih. Karena Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Raja Damai, telah lahir dan hadir di dunia. Kasih dan penyertaan Tuhan memampukan kita untuk memberi kekuatan, memberi kedamaian, rasa syukur, melayani dan berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Dan jangan lupa, kita pun harus mendoakan mereka dan mendoakan yang sedang sakit karena pandemi ini. Walaupun kita mengalami masa spesial, tapi jangan takut, karena Tuhan Yesus justru selalu hadir bersama dengan kita. Ia hadir di tengah-tengah keluarga kita, sekolah kita, keseharian kita. Tuhan juga hadir di segala situasi. Seperti pada saat spesial ini, Tuhan pun hadir pada saat kita belajar, pada saat kita membuat PR, bermain, bernyanyi, dan banyak lagi. Dan pada masa spesial ini, mengajarkan kita untuk selalu bersyukur akan setiap yang kita miliki. Kita bersyukur karena kita punya mama papa, kita punya oma opa, kita punya adik, kakak,
guru-guru yang menyayangi kita, dan terutama karena kita diberi kesehatan setiap harinya. Kiranya Natal selalu menghadirkan kedamaian dalam hati kita masing-masing. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M ya. Yang pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan sesering mungkin. Yang ketiga, menjaga jarak. Selamat Natal dan menjelang tahun baru. Tuhan memberkati kita semua. Sekarang anak-anak masih ada yang takut lagi gak? Sudah tidak ada lagi ya? Karena Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita sudah lahir buat kita, hilanglah semua ketakutan. Yesus lahir, hilanglah semua ketakutan. Anak-anak mau coba gerakannya, ikutin Miss ya. Yesus lahir, hilanglah ketakutan. Bisa? Oke, kita ulang sekali lagi ya. Yesus lahir, hilanglah ketakutan. Bagus. Nah, anak-anak, mari kita beritakan kelahiran Yesus kemanapun, ke siapapun, biar seluruh alam menyanyikan kemuliaannya.
Mari kita berdiri, kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya sukacita Natal melimpahimu karena Sang Kebenaran sudah lahir. Kiranya engkau mengalami pemulihan karena Sang Juru Selamat sudah lahir. Kiranya damai selalu beserta dalam hidupmu karena Sang Pembebas sudah lahir. Dan Allah, Sang Bapa melalui Yesus Kristus Sang Bayi Kudus dalam persekutuan dengan Roh Kudus memberkatimu untuk melampaui segala ketakutan dan kecemasanmu kini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin.